Oke. Nah, sudah cukup lama membuat kafe namanya CG Coffee ini. Nah, di kedai kopi ini hanya menyajikan kopi Indonesia. Betul, Pak. Ya, dari mana tuh kopi? Jadi kopi kita ada dari beberapa daerah, seperti dari Sumatera, kita juga ada dari Papua, dari Aceh juga ada, Toraja juga ada. Jadi kita selalu open untuk mencari kopi-kopi Indonesia, Pak, yang bisa kita rasanya itu pas buat masyarakat Indonesia. Penerimaan dari penikmat kopi sendiri itu bagaimana terhadap kopi kita di sini? Pengalaman dari apa yang Melvin sajikan ya kepada mereka? Ya. Jadi pengalaman dari yang mereka full body juga, dan juga mereka merasakan itu kopi sedikit unik dari kopi-kopi yang lain. Nah, seperti kopi Indonesia itu kita tuh banyak kayak rasa rempah-rempah, ada rasa buah-buahnya juga. Jadi itu yang salah satu khas Spice, ya? Spice-nya kopi Indonesia itu sangat terasa, Pak. Dan itu rakyat masyarakat New Zealand suka. Ya. Kita itu punya kelebihan, tapi sekaligus itu menjadi kekurangan kita. Kopi kita itu kan variannya begitu banyak ya. Betul. Ada Mandailing, ada kopi Papua, ada kopi Lampung, ada kopi Jawa Barat, ada kopi Flores dan segala macam ya. Ya. Banyak sekali kan begitu. Banyak sekali, Pak. Nah, itu adalah kelebihannya. Tapi juga itu menjadi kekurangan kita. Orang tidak tahu kopi Indonesia itu yang mana. Iya. Ya. Ada pengalaman mengenai hal itu. Jadi dari pengalaman saya di New Zealand sini, kopi Indonesia itu masih belum terkenal. Bahkan banyak orang yang masih belum tahu kalau Indonesia adalah produsen kopi. Oh gitu. Ya. Jadi banyak orang masih bingung. Jalan-jalan datang terus tiba-tiba lihat ini kopi Indonesia. Mereka bertanya apa ini? Apa bedanya dengan kopi-kopi yang lain dan sebagainya. Nah, kita di sini di CG ya kita jadi bisa menceritakan ke mereka asal-usul kopi Indonesia dari mana, bagian kopi kita dari mana juga, dan mereka juga bisa mulai merasakan ini keunikan kopi kita. Ya. Nah, teman-teman IG yang sangat saya hormati, CG Coffee ini adalah kedai kopi yang hanya menyajikan kopi-kopi asal Indonesia. Jadi tidak ada kopi dari negara-negara lain, ya. Tempatnya pun berada pada satu jalan yang cukup terkenal di sini, sangat sibuk, yang namanya Tinakori Road. Betul, Pak. Ya, ini adalah salah satu jalan terkenal di sini. Mengapa? Karena kurang lebih 3-4 rumah dari sini itu adalah kediaman dari Perdana Menteri. Jacinda Ardern itu tinggal di situ, ya. Nah, kemudian begitu dekat juga dengan parlemen. Jadi ini daerah elit. Nah, kita sangat berbangga ya, apalagi saya sebagai duta besar Indonesia itu, bahwa kita itu punya etalase kopi seperti ini. Nah, saya mau nanya nih Melvin, orang Tanggapannya adalah kopi kita itu kuat. Apapun itu asalnya. Apapun itu asalnya, kopi kita Dari manapun asalnya. Betul. Kopi Indonesia itu strong. Kopi Indonesia strong. Jadi kita dapat dua kata nih, strong, kemudian spicy, ya. Spicy, ya. Ya, spice loaded istilahnya, ya. Oke. Setelah orang itu datang ke sini, ditangkaplah customer itu, dan ketika mereka duduk di sini pesan kopi, tidak ada pilihan lain kecuali kopi Indonesia. Oke, kemudian komen mereka seperti itu. Balik lagi nggak orang itu? Balik, Pak. Jadi kita menarik nih. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu kita banyak regular customer di sini, yang orang-orang yang tinggal di daerah sini. Yeah. Bisnis-bisnis yang di daerah sini juga beli kopinya dari kita. Berarti nggak kapok tadi? Enggak, malah suka terus, ini jadi ketagihan. Nah ini strong point nih bagi kita, ini selling point juga. Jadi mereka disuguhi kopi dari negara yang dalam persepsi mereka tuh adalah bukan penghasil kopi, ya kan? Betul. Begitu mereka nyoba, wow, very strong gitu ya. Tapi as a matter of fact, faktanya adalah bahwa mereka kembali lagi di sini dan akhirnya menjadi regular customer. Nah, ini celah ini sebenarnya, bahwa kopi kita itu disukai sebenarnya ya. Betul, Pak. Ya. Oke, saya masih banyak sekali pertanyaan nih. Karena kita akan ngobrol sampai kurang lebih jam 7 nanti malam ya. Nah, namun ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Coba Pak Randy tadi ada teman saya dari Bandung, Hance Presley, yang juga pengusaha kopi. Dia mulai Ini adalah kopi
kopi kita ini kan kita blend buat yang espresso kita. Nah, untuk kita bisa menyajikan kopi-kopi kita yang lain itu, kita harus mengedukasi customer kita. Soalnya kita mesti menjual itu sebagai single origin coffee. Jadi kalau kita memberikan kopi Gayo atau kopi Sumatera atau kopi Lampung atau Jawa Barat punya itu, kita biasanya menyajikan sebagai single origin, jadi mereka bisa merasakan ciri khas kopinya kita sendiri. Di sini juga jual single origin. Yang paling disukai itu kopi apa? Gayo salah satu yang paling disukai, dan juga yang Sumatera punya. Sumatera? Ya. Sumatera dari Jambi? Dari yang Mandailing punya, Pak. Oh, Mandailing. Gayo, Aceh, dan Mandailing. Mandailing ini memang sudah menjadi ikon kopi Indonesia ya? Ikon, Pak. Itu Mandailing itu kopi, kalau nggak salah, in the top 10 of best coffee in the world gitu. Sekarang ini ya. Sekarang ini menarik nih bahwa kopi Gayo juga pelan-pelan menyeruak ya sebagai salah satu kopi yang disukai oleh customer di sini. Di samping diracik kopi itu blend, tapi kopi di sini juga dijual sebagai single origin ya, walaupun itu tidak banyak. Nah, dalam ngeblend kopi di sini kan kopi Indonesia semua kan yang di blend itu? Betul lah. Ya kan? Ya. Itu biasanya berapa daerah yang dipakai? Biasanya kita pakai sekitar 4 daerah. 4 daerah? 4 daerah. Bisa disebut? Bisa. Ya, kan selama tidak rahasia kan yang penting kan takaran ya. Betul. Iya. Jadi kita pakai dari dalam blend kita ini kita ada kopi dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita pakai kopi juga dari Sumatera. Jawa Barat itu untuk apa? Untuk dapat flavor apa? Jadi Jawa Barat itu lebih ke fruit flavornya kita. Fruitynya? Ya. Jadi fruitynya dapat dari Jawa Barat? Betul, jadi ada rasa cherry sama pepaya, ada dari situ juga ya. Luar biasa kan, kopi bisa rasa pepaya ya. Untung nggak ada rasa duku. Kalau kopi yang rasa bawang putih juga ada, Pak. Ada? Iya, oke. Jadi kopi Jawa Barat itu adalah untuk ini apa namanya tadi? Untuk fruitynya? Buat floranya kita ada dari situ. Good. Ya, terus kopi berikut? Kita pakai kopi dari Sumatera ya, jadi itu Mandailing. Untuk? Untuk rasa coklatnya. Natinya itu ya? Natinya. Nati apa istilahnya tuh? Ya ada nut apa tuh kayak coconut flavor, koko dengan nut flavornya itu. Nut flavor. Itu dari Mandailing. Terus kita juga pakai Papua di situ. Very interesting. Papua buat? Papua itu buat untuk lower acidity. Jadi nggak terlalu kecut. Jadi pas bagus buat. Dan itulah karakter kopi Papua ya. Betul. Sangat low ya acidity-nya. Iya. Low acid. Papua terus. Terus kita juga ada kopi dari timur juga kita pakai. Dari Flores. Dari Flores. Buat apa itu? Itu buat body. Iya. Jadi itu butuh waktu buat kita ngeblending. Jadi kita waktu saya cari-cari ini pas mau bikin ramuan itu bikin riset development dulu, Pak. Jadi kita pergi ketemu sama para petani di Indonesia, ke perkebunannya situ, menjalin hubungan juga sama mereka di situ. Jadi untuk dan juga kita juga mencoba beberapa macam kopi, jenis-jenis kopinya juga. Jadi kita bisa mencobai rasa-rasa kopi kita tuh kayak gimana. Baik. Teman-teman yang ikut chat ini sebagian besar itu adalah coffee lover, bahkan para penggiat kopi di Indonesia. Jadi udah pasti pada familiar dengan term-term yang tadi yang dipergunakan oleh Melvin. Jadi kopi yang baik itu adalah biasanya itu adalah blend, ya. Blend dari berbagai rasa, dan rasa itu biasanya merupakan karakter dari setiap negara. Jadi kopi Kolombia, kopi Brazil, Nicaragua, itu semuanya mempunyai karakter. Kemudian India dan juga Indonesia dalam hal ini Mandailing. Jadilah kopi itu menjadi satu blend, dan biasanya itu blend itu milik atau rahasia dari roasternya, ya. Nah, tadi dengan sangat generous Melvin sudah bercerita bahwa untuk mencapai rasa khas tersebut, rasa sempurna tersebut, kopi Indonesia itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, ya. Karena karakter kopi Indonesia itu sudah memenuhi persyaratan untuk akhirnya menjadi satu blend
yang namanya di sini itu CG House Blend, ya. Betul. Ya. Nah ini ada teman kita nih, Katon Bagaskara. Tahu kan nama Katon? Apa? Wah, dia baru launching lagu ini, Dinda, di manakah kau berada? Tapi bahasa Jawa. Ya, jadi Dinda dalam bahasa Jawa nih. Halo Katon, ini saya bacakan pertanyaannya. Katon ini adalah aktivis kopi juga. Bahkan dia sudah bikin blend sendiri, mungkin namanya Bagaskara Blend, sudah mulai dijual juga. Ya, saya lagi nunggu kirimannya. Apakah orang New Zealand itu bisa membedakan kopi Aceh Gayo dengan kopi lain seperti dari Brazil dan Honduras misalnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan masyarakat Selandia Baru terhadap kopi Gayo itu sendiri? Ya. Jadi buat rakyat yang biasa minum kopi itu mungkin masih belum bisa membedakan. Yeah. Nah, soalnya kan masih lebih cenderung ke yang minum susu kopi gitu. Nah, tapi di New Zealand sendiri ini kita banyak sangat kopi entusias. Jadi mereka mungkin bisa membedakan rasa kopi. Apalagi orang yang sudah biasa minum single origin, Pak. Iya. Jadi ya jawaban saya bagian situ mungkin kalau kopi entusias bisa, tapi rakyat biasa masih belum. Ya. Nah ini tugas kita ini adalah terus memperkenalkan kopi-kopi dari Indonesia. Terus terang yang sudah punya nama sekarang itu adalah Mandailing. Jadi Mandailing itu udah persepsi masyarakat ya. Tapi pas masuk sini border kita itu sangat amat ketat, Pak. Ya, jadi biasanya itu kadang-kadang mereka selalu melihat apakah kopi ini certified. Jadi kalau buat kita kadang-kadang kita selalu instruct orang-orang yang kirim kopi ke kita, mereka untuk punya itu yang namanya Phytosanitary Certificate. Itu berarti kopinya itu Phytosanitary Certificate. Betul. Yang mengeluarkan itu siapa di Indonesia? Itu biasanya dari pihak kesehatan, Menteri Kesehatan atau buat di sini dari MPI di sini. Oke. Kalau dari Indonesia, dari Kementerian Kesehatan. Nah, ya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim sampel, yaitu green beans, silahkan kirim ke KBRI Wellington, ya. Alamatnya 70 Glen Road, ya, 70 Glen Road, Glennya N-nya 1, Kelburn, Kelburnnya KELBURN, Wellington, Selandia Baru, ya. Kirim sampelnya. Jangan pelit kalau ngirim sampel, ya, karena kami kan mesti bagi ke roster-roster itu. Jangan ngirim kopi udah lama yang dapatnya segini, ya. Nah, ini kan banyak roster-roster di sini. Jadi kalau kirim kopi itu 1 box. Jadi kami bisa bantu untuk edarkan ke roster-roster yang ada di Selandia Baru ini. Sekarang roster itu jumlahnya lebih dari 300. Lebih dari 300, ya. Ini perkembangan dalam 5 tahun terakhir ini loh. Dari sekitar 80-an roster di Selandia Baru sekarang udah hampir 300. Saya rasa di Wellington sendiri itu udah lebih dari 100. Ada, Pak. Ya, jadi kalau ngirimnya cuma 2 bungkus plastik itu ya itu cukup buat di rumah saya itu saya. Jadi kalau kirim tuh agak banyak. Jadi kita punya apa namanya itu stok untuk kirim ke mereka. Dan jangan lupa harus certified. Jadi harus ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan apa yang disebut dengan Phytosanitary. Ya, tanpa itu maka sampel tersebut akan tidak bisa lolos. Pasti akan di confiscate akan ditahan oleh mereka, ya. Ini dari Pak Robi, Pak Melvin, apakah ada rencana membuat roastery? Ada. Ini kayaknya pemodal ini. Silakan untuk masukin investment dan lain-lain boleh. Tapi ya saya memikir untuk masa depannya CG kita juga memikirkan untuk membuat roastery juga. Oke, dan bagi teman-teman yang apalagi nih startup, ya, ini ada satu peluang ini. Kopi itu is very promising business di sini. Tidak akan pernah turun. Makanya di introduction saya itu kalau Anda ke Wellington ini khususnya loh ya. Ada 3 pemandangan yang akan Anda lihat sehari-hari. Orang lari, itu dari pagi sampai tengah malam tuh. Orang lari. Kadang-kadang kita bingung, ini orang kerjaannya apa sih? Kedua, orang minum wine, karena wine itu is a culture. Ketiga, orang minum kopi. 3 hal itu yang akan Anda lihat di sini. Nah, artinya bahwa peluang kopi itu sangat besar di sini. Ya. Itu ada pertanyaan tadi dari
Benny ya. Nah ini Benny teman saya nih, teman saya di lulusan NHI Bandung. Ini orang perhotelan nih, orang perhotelan dan sekarang apa namanya itu juga bergerak di bidang kopi. Dia tinggal di Bali. Bagaimana peluang kopi Bali di Selandia Baru ini? Bagus sekali pertanyaannya. Kopi Bali di New Zealand itu menurut saya peluangnya ada. Soalnya banyak masyarakat sini yang sudah pergi ke Indonesia itu pergi ke Bali. Betul. Jadi mereka sudah tahu kopi Bali itu bagaimana rasanya. Nah, unfortunately di Selandia Baru ini mungkin kita masih kurang exposure-nya. Jadi untuk pengiriman kopi Bali-nya itu masih sedikit, Pak. Oh benar. Betul sekali. I like his answer. Jawabannya betul sekali. Nama Bali itu udah terkenal ke seluruh dunia. Dan orang Selandia Baru itu kalau ke Indonesia ya ke Bali. Jadi kalau misalnya dia lihat menu ada kata-kata Bali, pasti dia ingin mencoba itu. Kopi Bali. Luar biasa. Ini teman-teman sekalian, Benny dan teman-teman penggiat kopi di Bali, ini ada satu peluang nih. Ya, kirim sampel ke kami, jangan satu bungkus ya. Nanti coba saya minta bantu Melvin untuk nge-roast ya. Jadi kopi Bali itu kita roast, coba kita tawarkan di sini, Vin. Ya kan? Nah, sebagai single origin. Nah, jadi satu peluang lagi. Oke, kemudian mohon maaf ini ada info yang salah, agak ngantuk yang ngasih info itu. Dia bilang Kementerian Kesehatan. Untung bukan Kementerian Pekerjaan Umum ya. Jadi dari Kementerian Pertanian. Makanya bahaya mendengarkan info dari orang yang lagi ngantuk tuh ya begitu. Mesti kita kasih kopi, Pak. Mesti kasih kopi dari Kementerian Pertanian. Saya juga tadi udah nggak yakin kok Kementerian Kesehatan. Emang ngurus COVID ini. Oke. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Oke, saya akan bertanya dulu. Kira-kira peluang kita itu untuk masuk ke 5 besar itu? Untuk masuk ke 5 besar, apa syaratnya? Itu mungkin salah satu yang mesti kita lihat itu adalah dari konsistensi kopi kita. Bisa, konsistensi, betul. Ya. Dan juga jadi kualitas kopi kita itu kan kita harus benar-benar mencapai. Jadi mungkin dengan yang sekarang ini mereka sudah punya kayak persyaratannya dan juga kayak tick list lah. Ya, yang apa aja yang mereka cari di dalam kopi itu. Yeah. Nah, kemudian yang kedua kemungkinan saya pikir adalah di bagian harga. Itu dia, mesti nomor satu tuh harga, Vin. Jadi soalnya kopi Indonesia itu sebagai saya sendiri waktu kalau saya beli kopi Indonesia itu mahal. Saya bisa ngerasain kopi kita sedikit lebih mahal daripada kopi yang lain. Betul. Nah, jadi itu yang kita mesti lihat juga. Kan kayak mungkin dari Brazil ada itu mereka punya lahan memang besar, mereka juga memang mencarinya bagian kopi itu, jadi mereka ada sustainability-nya, bisa terus-terusan selalu bisa supply apa yang diminta. Nah itu apakah kita di Indonesia juga bisa menyamai gitu? Ya, oke. Jadi saya ingin mengecho apa yang disampaikan Melvin tadi. Saya 3 tahun sudah di sini dan cukup aktif menawarkan kopi Indonesia itu ke importir maupun kepada roaster. Jawaban mereka, ya mudah-mudahan Pak Menteri Pariwisata yang sekarang juga merangkap sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif tetap meneruskan komitmennya untuk menggalakkan ya ekspor kopi Indonesia. Pak Triawan belum ada pertanyaan. Ini dari Nini Monigu. Nah ini kayaknya peluang lagi nih. Pak Melvin, apakah CG Coffee mau buka cabang di Auckland? Hah? Wah, itu ada. Kita pingin selalu untuk menunjukkan CG Coffee. Jadi kita mau ada cabang-cabang kita juga yang nanti datang. Ya. Jadi tentu saja peluang untuk di Auckland itu bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya ada mau membuka cabang, silakan DM saya. Ya. Oke, di DM. Jadi follow Instagramnya CG Coffee. Betul. Ya. Kemudian DM. Udah saya nggak ikut-ikut. Silakan deal sendiri. Yang jelas kami dari KBRI itu selalu mensupport ya apapun yang dilakukan oleh diaspora maupun warga kita di sini dalam mengangkat produk-produk Indonesia apa saja, apalagi kopi.
Nah ini ada dari Aroma Nusantara lagi nih. Bagaimana peluang membuka kedai kopi di Selandia Baru? Peluang untuk membuka kedai kopi di Selandia Baru itu lumayan bagus. Soalnya yang tadi saya bicarakan, culture-nya orang New Zealand itu sebagai peminum kopi itu sangat amat besar. Tapi yang kita mesti cari adalah kita juga mesti bikin research dan development untuk bisa dapatin taste yang pas atau khas buat orang-orang di sini. Oke, jadi peluang itu tetap ada ya, tetap ada. Apalagi dengan nama CG Coffee yang sudah semakin dikenal di antara pencinta kopi di Wellington. Nah, kemudian bisa nanti akan menyebar ke Selandia Baru. Nah ini dari Pak Telan ya. Betul, Pak. Kalau gunting kemasannya doang, Pak. Enggak, karena ini bagus sekali ini. Ini edukasi ya, edukasi terhadap penikmat kopi di Indonesia. Jadi kopi yang bagus itu ditentukan dari mulai saat dia dipanen, bukan saat dia sudah jadi saja. Ini the long prosesnya panjang sekali. Nah, kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Jason Hall beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, ya dia itu meminta petani rekanan dia untuk hanya memetik ripe coffee, cherry coffee. Jadi kopi itu sudah merah, baru dipetik. Nah, kemudian habis itu proses. Nah, prosesnya ini harus mengikuti kaedah-kaedah dari segi kebersihan, ya, treatment, ya, sampai kemudian ada treatment lain sampai kemudian diekspor. Nah, ketika diekspor di sini, maka kopi yang Anda kirim itu akan berada pada tangan ahlinya. Nah, di tangan para roaster inilah kopi itu kemudian akan di roast dengan rahasia mereka, ya, karena setiap roaster juga punya rahasia masing-masing yang akan berimplikasi kepada rasa, ya. Kemudian setelah dia di roast ada lagi nyampur tadi tuh. Nah, ini rahasia lagi nih, ya. Setelah dicampur, jadilah dia bubuk kopi itu. Nah, ada lagi satu tangan yang akan menentukan rasa, yaitu barista. Betul. Yang bayarannya juga mahal juga, ya. Lumayan, Pak. Buktinya orang ini, ya. Baik. Nah ini dari Pak Triawan ini ya, sasetan itu mislead konsumen kita. Tapi sekarang sudah lumayan educated tentang what real coffee is. Bukan jagung yang dikasih perasa, warna, atau pengawet. Kopi jagung. Tidak, kopi jagung. Tapi jangan salah Pak Triawan, banyak konsumen di Indonesia itu yang suka kopi yang ada flavor jagungnya. Pada awalnya itu dalam rangka untuk menekan harga, tapi ternyata jagung dicampur biji kopi itu menciptakan flavor sendiri, ya, dan mempunyai market sendiri. Tapi jangan dijual di sini, ya. Kita kan nggak jual jagung di sini. Jangan. Kita jual biji kopi di sini, ya. Ya, dari Pak Tommy ini.